Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jika presiden adalah nahoda yang memberi perintah, kabinet adalah awak kapal yang harus gigih bekerja. Para menteri telah dipilih dengan seksama harus tahu apa yang mesti dikerjakannya. Ada menteri yang jadi media darling, ada juga yang bekerja dengan hening. Ada menteri yang bekerja dengan prioritas, tak sedikit yang asyik dengan popularitas. Sudah setengah tahun kabinet bekerja. Sudah berapa banyak pencapaian? Haruskah ada perombakan? Inilah Mata Najwa. Kerja, kabinet kerja. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Kerja, kabinet kerja, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya akan langsung perkenalkan siapa-siapa saja tamu saya yang sudah hadir di meja Mata Najwa. Yang pertama adalah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri. Selamat malam Mas Hanif, terima kasih sudah hadir. Kami masih menantikan kehadiran para menteri yang lain, tapi juga sudah hadir di meja Mata Najwa Ketua Umum PAN yang juga Ketua MPR, tapi malam ini khusus saya undang sebagai politisi. Ada Zulkifli Hasan. Selamat malam Bang Zul. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Dan kemudian juga ada Ketum P3 Muhammad Romahur Muzi. Selamat malam Mas Romi, terima kasih sudah hadir. Tadi saya jelaskan Bang Zul ini sebagai politisi. Kalau Ketua MPR tuh biasanya bicaranya agak hati-hati, tapi kalau sebagai politisi biasanya bicaranya agak lebih cespleng begitu. Jadi harus jelas dulu malam ini kedudukannya. Tapi saya mau ke Pak Menteri nih. Tadi langsung dari sidang kabinet, baru selesai 7:30, saya sempat deg-degan tadi Mas Hanif, tapi saya dengar Anda naik ojek. Ya, ojek polisi. Ojek polisi. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu buru-buru datang ke sini ke studio Mata Najwa. Mas Hanif, 6 bulan, 7 bulan sesungguhnya, Anda dan teman-teman bekerja. Kalau saya minta Anda untuk memberikan gambaran deskripsi atas apa saja yang sudah dilakukan selama 6 bulan ini, tapi terbatas 3 kata. 3 kata yang menggambarkan pekerjaan Anda. Menantang dan menantang. Menantang, satu lagi? Menantang dan menantang, kan sudah 3 kata ya. Oh, pakai dan ya? Ya. Menantang dan menantang. Ya. Anda sudah mulai stres kayaknya. Loh tidak, justru karena tantangannya banyak. Tantangannya banyak, tapi justru karena tantangannya banyak itu di situ kita diuji kepemimpinan kita untuk membuat terobosan-terobosan yang bermanfaat buat rakyat. Selama 6 bulan, 7 bulan ini penyesuaian terbesar apa sih yang harus Anda lakukan ketika kemudian menduduki jabatan posisi ini? Mungkin bekerja dengan birokrasi ya. Bekerja dengan birokrasi itu kan membutuhkan seni tersendiri. Kita misalnya tidak bisa menerima begitu saja apa yang dari birokrasi, tapi kita juga tidak mungkin misalnya untuk full misalnya percaya kepada mereka, sehingga seninya itu menjadi penting di situ. Karena seni di dalam memimpin birokrasi itu akan menentukan capaian kita ke depan. Anda merasa sudah bisa menaklukkan birokrasi di kementerian Anda? Ini bukan soal menaklukkan atau tidak menaklukkan, tapi ini soal bekerja sama. Nah, dalam soal kerjasama itu, so far kalau di kementerian kami insya Allah everything's going well lah, kira-kira gitu. Ya? Gitu. Everything going well. Dengan indikasi atau indikator apa? Karena kan mudah saja menterinya bilang, wah birokrasi saya nurut sama saya, bisa menjalankan apapun yang saya inginkan, tapi Anda memakai indikator apa itu? Ya misalnya dari kultur kerja, dari cara kerjanya. Karena saya ini orangnya kan maunya cepat selesai. Nah sehingga ritme dan irama kerjanya juga harus menuntut ke sana juga. Nah di situ saya lihat birokrasi di Kementerian Tenaga Kerja sudah mulai bisa ini menyesuaikan misalnya dengan gaya kepemimpinan saya. Karena setiap orang pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Gitu. Mas Hanif, ketika pertama ditunjuk menjadi menteri, ketika itu Anda merasa pas tidak dengan kompetensi Anda? Apakah apa yang selama ini sudah Anda lakukan, apa yang selama ini sudah Anda kerjakan itu memang pas dengan posisi sebagai Menteri Ketenagakerjaan? Ya kalau saya sih merasa pas-pas saja. Kenapa pas-pas saja ya? Karena saya dulu pernah menjadi staf khusus di staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Yang kebetulan juga zaman saya aktivis saya juga PKB. Ya zaman saya menjadi aktivis saya juga bergelut ya dengan banyak isu-isu sosial, termasuk diantaranya juga masalah perburuan. Walaupun saya tidak full di perburuan, karena dulu saya nggarap isu kaum miskin kota.
kaum miskin kota, kemudian petani. Nah, Jadi ini Anda kan nggak jet tiga lag? ranah yang 6 bulan ini nggak jet lag karena sudah ada pengalaman itu? enggak. Nggak jet lag ya? Nggak. Kasih tepuk tangan dong, nggak jet lag katanya. Baik. Pertanyaan yang sama tapi untuk para politisi. Ada Ketua Umum PAN, ada Ketum P3. Pak Zul, 3 kata yang menggambarkan kinerja Kabinet Kerja saat ini dari pandangan Anda. Dirumuskan cukup 1 kata. Yaitu? Pemerintah menghadapi kenyataan. Ya, tidak sekedar janji, tidak lagi pencitraan, tetapi sekarang menghadapi kenyataan fakta yang terjadi di negara kita yang tidak begitu mudah untuk diatasi. Jadi bekerjalah menghadapi kenyataan. Anda dulu sempat pernah juga duduk sebagai menteri di kabinet yang lama. Berkaca dari pengalaman Anda ketika menduduki posisi yang kurang lebih sama dengan posisi Mas Hanif sekarang, dan kemudian Anda sekarang berada di luar sebagai politisi, tantangannya jauh berbedakah? Sama saja, setiap pemerintahan kan tentu menghadapi situasi yang berbeda-beda ya. Dulu ada kesulitan, sekarang juga ada kesulitan. Tentu ada perbedaan, tetapi secara umum saya kira hampir sama, tergantung masing-masing cara menghadapinya. Nah, untuk menilai kawan-kawan ini baru 6 bulan, tentu saya kira tidak adil kalau kita mengatakan menteri ini harus diganti, menteri ini nilainya jelek. Kita belum bicara itu Bang Zul, itu nanti belakangan-belakangan. Kalau 6 bulan saya kira masih pendek ya. Masih pendek? Ya, masih pendek. Setahun lah sedang. Jadi kalau saya tanya berapa angkanya juga Anda tidak mau kasih angka sekarang? Presiden yang tahu. dari Anda sebagai politisi yang mengamati Ketua MPR? Ya, sekarang saya lihat memang belum terkoordinir dengan baik. Ya, belum bekerja menghadapi kenyataan yang ada, masih ada pencitraan, masih ada seperti kampanye. Gitu, ya. Siapa tuh misalnya yang pencitraan dan kampanye? Siapa misalnya yang pencitraan dan kampanye? Kan presiden yang tahu. Tapi kan yang bilang Anda Bang Zul. Kita nggak berhak menilai begitu lah. Tapi kalau tadi Anda bilang pencitraan dan itu jadi siapa? Secara umum saya kira ini kan baru 6 bulan. Kalau kita mau adil, kita kasih 1 tahun lah. 1 tahun. Saya dulu juga begitu, pernah jadi menteri. Walaupun saya dulu 2 minggu belajar cepat. Tapi kan ada juga teman-teman yang 3 bulan baru paham, ada yang baru 6 bulan. Jadi kalau mau adil 1 tahun. 1 tahun baru nilai ya? Oke, baik. Mas Romi, Anda puas dengan kinerja kabinet saat ini? Saya mau menjawab pertanyaan yang 3 tadi. 3, oh ya, saya hampir lupa. Apa 3 dari Romi? Tegas, merakyat, dan apa adanya. Tegas, merakyat, apa adanya? Mengapa? Karena kalau koalisi pendukung jawabnya harus gitu. bukan soal Masuk itu. itu barang. Masuk itu barang katanya. Karena begini, karena kalau kita berbicara ketegasan, saya kira hal yang paling dimiliki oleh pemerintah saat ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya adalah ketegasan. Ketika pada saat beberapa persoalan itu memang harus diputuskan. Saya bicara apa adanya, karena memang kalau kita mau berbicara BBM kita misalnya sebagai contoh ya, karena itu yang paling mempengaruhi hajat hidup orang banyak. BBM kita berdasarkan harga minyak dunia pada waktu itu dengan tingkat subsidi kita yang memang mau tidak mau dengan semakin besarnya tingkat importasi kita harus dikurangi, maka kemudian dinaikkan. Kemudian kalau kita berbicara jujur, kita pernah juga mendengar misalnya Presiden menyatakan tidak setiap seluruh keputusan itu bisa seluruhnya tuntas dibaca, karena itu manusiawi. Mengapa? Karenanya Presiden memiliki alat kontrol sepanjang peraturan Presiden atau keputusan apapun itu sudah diberikan persetujuan dalam bentuk paraf oleh para Menko, Menteri terkait, Mensekap, Mensesnek, beliau menandatangan. Ini kan jujur. Dan kemudian ketika beliau mengatakan saya masih harus banyak belajar misalnya. Itu kan hal-hal yang saya kira ekspresi apa adanya, termasuk tadi malam. Karena kita semua saya kira hadir di dalam salah satu kongres partai politik. Boleh saya minta Anda tahan dulu supaya orang menunggu-nunggu apa yang terjadi tadi malam di Kongres Partai Demokrat. Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa, Kerja Kabinet Kerja akan kembali. Mbak, buruan, Mbak. Nama saya Hanif Zakir, saya menteri tenaga kerja, Mbak. Laksanakan penenggelaman.
Pak, itu tadi beberapa aksi para menteri di Kabinet Kerja tadi diawali dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri yang sudah hadir di Mata Najwa naik loncat pagar. Sudah berapa kali loncat pagar, Mas Hanif? Setelah Sering itu kali, ya. Sering kali. Sering kali loncat pagar. Dan gimana, Mas? Apalagi dulu waktu pergi ke tempat pacarnya suka bahagia. Itu loncat pagar itu bagian dari itu diterjemahkan, kalau diterjemahkan publik itu bagian dari kerja atau bagian dari yang tadi disebut Pak Zulkifli mungkin saja pencitraan. Pertama saya jawab dulu. Satu, saya ini sebagai pribadi ya, saya ini nggak pernah berurusan dengan pencitraan. Dan saya nggak peduli dengan persepsi kayak gitu. Orang mau bilang pencitraan atau enggak, buat saya nggak penting. Emang gua pikirin, kira-kira itu satu. Yang kedua, nah saya mau ajak teman-teman publik kita di Indonesia ini untuk melihat realitas kayak di lapangan dalam kasus seperti di tayangan tadi. Kalau misalnya Mbak Najwa menjadi menteri, datang ke sebuah penampungan PJTKI, terus kemudian setengah jam udah teriak-teriak nggak bisa masuk, apa yang akan Anda lakukan? Anda hanya punya pilihan 3. Satu, Anda tunggu berjam-jam di situ yang mungkin tidak akan pernah dikasih masuk. Terus kemudian yang pilihan yang kedua, Anda pulang. Terus kemudian yang ketiga, Anda loncat. Mbak Najwa pilih yang mana? Saya loncat. Nah, berarti kita cocok. Tapi Dan saya... publik Indonesia saya tanya, pilih yang mana? Dan itu menggambarkan, loncatan itu menggambarkan hal-hal lain yang sudah Anda lakukan tidak Pak Menteri di bidang ketenagakerjaan? Itu karena yang dilihat publik yang loncat, tapi kan ada hal-hal lain yang nggak perlu loncat tapi harusnya juga dikerjakan. Oh ya, kita melakukan banyak hal. Tapi dalam kasus loncat pagar itu menandai betapa problem kita di lapangan memang sebegitu complicated. Jadi seorang menteri mau masuk ke penampungan PJTKI saja nggak bisa. Apalagi keluarga dari calon TKI mau masuk. Anda bisa bayangkan bagaimana mereka misalnya bisa masuk untuk mengecek keadaan dari keluarga mereka yang menjadi calon TKI. Jadi itu penggambaran dari betapa complicatednya tantangan-tantangan yang tadi Anda hadapi. Ya, betul. Baik. Nah, tapi sekali lagi kalau pertanyaan kedua tadi, bukan hanya itu yang kita kerjakan. Jadi ada banyak hal yang kita kerjakan. Misalnya dalam isu TKI kita melakukan perbaikan tata kelola sehingga tata kelola penempatan TKI itu menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih aman. Terus kemudian dalam isu-isu perburuan hari ini kita pastikan jaminan sosial atau perlindungan sosial tenaga kerja ini bisa berjalan. Ini isu yang paling hangat kan soal jaminan pensiun. Nah, ini sedang kita proses untuk isu yang lain seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Ini sudah boleh dibilang hampir selesai, tinggal sedikit lagi gitu. Okay. Nah, jadi ada banyak soal percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja karena kita mau menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Ini terus kita genjot agar tenaga kerja kita ini bisa punya daya saing. Ke depan ini. Gitu. Baik, hadir juga di studio Mata Najwa yang duduk di tengah-tengah audiens, Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Mbak Eni Sri Hartati. Mbak Eni, saya mau minta komentar Anda dong Mbak Eni tentang Kabinet Kerja, khususnya tentang Menteri Ketenagakerjaan ini. Ya. Pasti kita sangat mengapresiasi tadi komitmen dan juga effort dari Mas Hanif yang sampai lompat pagar. Tetapi memang yang diharapkan publik Mbak Najwa tentu adalah bagaimana tentu yang terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja ya pasti bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan. Itu yang konkret gitu. Karena kalau dari sisi ekonomi itu urusannya bukan persepsi, tapi yang dirasakan langsung dan bisa dinikmati langsung. Jadi itu yang memang bagaimanapun apapun yang dilakukan yang jadi ukuran adalah memang hasil. Jadi kalau mengukur kinerja satu kementerian saja, kementeriannya Mas Hanif Dahiri yang malam ini sudah berani datang ke Mata Najwa, itu bagaimana ukurannya apa nih? Yang pasti ukuran yang kuantitatif ya tentu angka pengangguran gitu kan. Walaupun angka pengangguran memang terkait tidak hanya kewenangannya Mas Hanif. Ini terkait dengan kementerian teknis yang bisa memproduksi lapangan kerja, terutama sektor industri dan sektor-sektor ekonomi lain. Tetapi memang bagaimana orang bisa mendapatkan kerja, tadi kan Mas Hanif sudah punya komitmen untuk meningkatkan skill, untuk meningkatkan kemampuan dari tenaga kerja untuk bisa mengakses pekerjaan. Nah, tentu ini kewenangannya Mas Hanif bagaimana mendorong balai-balai pelatihan dan sebagainya ini untuk meningkatkan skill dari jadi minimal itu satu kerja. hal yang kemudian bisa dijadikan patokan atau ukuran. Baik, kita tepuk tangan dong Bu Eni, terima kasih. Mas Zul, Anda mau menyampaikan apa? Ya,
Jadi Najwa, saya tidak menilai satu-satu ya. Tapi tadi saya katakan kita pemerintah menghadapi kenyataan di lapangan. Dan tadi Anda juga sebutkan soal pencitraan tuh. Ya, sekarang begini Mbak Najwa ya. Akibat nilai tukar yang tidak stabil, bahkan sekarang rupiah nilainya luar biasa, turun ya. Juga mengakibatkan kenaikan harga-harga. Tentu tadi pertumbuhan ekonomi juga turun, pengangguran meningkat. Nah terus apa? Ini kan nyata. Ini bukan soal lompat pagar, bukan soal Pak Menteri Tenaga Kerja sudah bekerja keras. Tapi pemerintahnya apa? Kebijakannya apa? Yang dikerjakan apa? Yang dilakukan apa? Itu yang kita ingin Dan tahu. itu tidak Anda lihat. Contoh sederhana begini. Kemiskinan bertambah. Orang-orang sekarang banyak sekali yang tidak mampu membeli beras sekalipun. Ya. Terbukti ekonomi kita melambat. Contoh sederhana, mestinya ada kebijakan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan orang-orang yang miskin. Saudara-saudara kita tidak mampu apa? Kan pemerintah punya Raskin. Raskin yang Desember bisa dimajukan ke Februari untuk menolong rakyat yang betul-betul menghadapi kesulitan akibat kenaikan BBM. Dan itu adalah ini nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya? Dan itu Masing-masing sibuk sendiri. Siapa tuh misalnya yang sibuk? Ya menterinya ini melakukan ini melakukan ini, tapi secara keseluruhan kebijakan pemerintah itu seperti apa menghadapi kenyataan seperti sekarang ini. Oke. Itu kira-kira. Mas Romi, Anda koalisi Indonesia Hebat pasti mau membela mati-matian, silakan. Bukan membela mati-matian. Kita mesti jujur bahwa kita dihadapkan pada tantangan melemahnya ekonomi dunia. Dan posisi puncak ekonomi kita kan pada tahun 2011. Oke. Angka pertumbuhan kita pada tahun 2011 itu 6,5%. Dan kemudian turun terus 6,23, 5,7, 5,2, triwulan 1 2015 4,7%. Kenapa? Karena ekonomi dunia juga direvisi pertumbuhannya oleh IMF maupun Bank Dunia. Jadi Anda mau bilang tidak bisa kemudian itu dijadikan ukuran untuk menilai kinerja Pak Hanif dan kawan-kawannya? Saya tidak bisa mengatakan itu merupakan penilaian atau tidak, tetapi kenyataannya kabinet sekarang dihadapkan pada melemahnya ekonomi dunia. Harga batu bara kita turun dalam 22% dari Januari 2014 ke Januari 2015. Dan kuantiti juga turun. Karena itu diperlukan terobosan yang luar biasa memang dalam situasi di mana katakanlah misalnya. Dan itu sudah diambil belum terobosan itu? Saya justru menyorot pergantian misalnya Perumbulok. Karena ketika Julius Caesar ditanya bagaimana menyejahterakan masyarakat, itu bread and circus. Breadnya ini yang perlu diperhatikan. Mbak ini seberapa besar sih faktor tim ekonomi? Satu lagi ya. Itu responnya pemerintah. Kita nggak bisa nyalakan ekonomi dunia, masalah Indonesia. Tidak, tapi respon pemerintah. Contoh sekarang misalnya impor beras ya. Ini saya dengar stok beras kita terkendala, berbahaya kalau kurang. Bukan soal impor tidak impor. Kenapa? Misalnya pertanian mengatakan kita akan swasembada, akan lebih jauh produksi beras daripada tahun-tahun yang lalu. Dari mana? Sawah kita bertambah luas tidak, irigasi diperbaiki belum jadi, ya kan? Kita punya bibit unggul sesuatu yang baru tidak. Jadi bahkan lahan sawah itu berkurang setiap tahun. Nah ini respon pemerintah seperti apa? Itu saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi situasi seperti ini. Kan ada juga dana desa yang uangnya sudah ada, itu bagian dipercepat, kartu sehat dan sebagainya. Ini yang saya harap dalam menghadapi situasi yang sulit itu respon pemerintah untuk menyelamatkan, membantu rakyat yang sulit itu seperti apa. Ini belum nampak, Najwa. Kita kasih tepuk tangan Bang Zul dan kita akan kembali setelah pariwara. Saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi, tetaplah di Mata Najwa. Kerja Kabinet Kerja itu topik Mata Najwa malam hari ini, dan juga sudah bergabung di meja Mata Najwa Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Selamat malam Pak Cahyo, terima kasih sudah bergabung. Anda langsung dari istana juga tadi. Selesai sidang kabinet tadi kami sudah memulai lebih dulu Pak Cahyo, dan saya tadi bertanya di awal-awal kepada Pak Menteri Tenaga Kerja ini soal sulit nggak sih jadi menteri sekarang ini? Rasanya sulit ya, karena ekspektasi publik sedemikian tinggi. Anda merasa terbebani dengan jabatan menteri ini di pundak Cahyokumolo? Saya kira tidak ya, hanya saya perlu waktu menyesuaikan diri karena saya 6 periode jadi anggota DPR, jadi mulai agak sedikit mencoba bahwa saya sekarang jadi pemerintah. Apa beda paling signifikan, Mas Cahyo, dari anggota DPR 6 periode dan tiba-tiba jadi menteri? Lebih enak menteri dong? Bedanya penerimaannya lebih besar DPR. Penerimaannya? Gajinya?
Masa sih, kan memang menteri gajinya berapa, Pak? 19 juta. 19 juta? Iya. Tapi kan ada tunjangan-tunjangan lain. Tunjangannya 120 juta. Tapi harus rinci. Banyak tunjangan. Harus rinci pengeluarannya. Kalau DPR lebih. DPR lebih banyak, ya. Iya. Lebih banyak DPR. Jadi itu yang paling signifikan berasa. DPR 5 kali, reses setahun. Gitu ya. Berarti betul lebih banyak ya Pak Zul. Tanggung jawabnya tentunya juga berbeda. Jadi penyesuaian Anda terbesar apa Pak Cahyo? Saya sebagai Mendagri memang tugas-tugasnya rutin ya. Tapi merombak mental birokrasi ini yang harus saya lakukan. Karena dengan program revolusi mentalnya Pak Jokowi, aparat birokrasi mulai presiden sampai lurah dan stafnya tugasnya satu, harus melayani rakyat, harus berani membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat. Sekarang saya sedang mencoba masyarakat itu yang berpenghasilan rendah atau rumah susun tidak perlu membayar IMB, tapi ada potongan sampai 95%. Nah, sekarang bagaimana setiap kebijakan politik pemerintah pusat dan daerah harus memberikan kemudahan kepada masyarakat secara luas. Dan Anda merasakan tantangannya ketika harus menggerakkan birokrasi seluruhnya untuk bisa menjalankan misi yang sama tadi? Ya, karena apa? Kantor saya saja sebagai Mendagri itu ada 8. Pegawai Kemendagri itu ada 5.000. Nah, ini akan saya coba mulai tahun ini, rekrutmen CPNS melalui IPDN itu harus sejajar, setara dengan Akmil dan Akpol. Itu revolusi mental pegawai negeri yang harus kita tunjukkan. Kalau sampai ada oknum pegawai negeri, oknum IPDN, yang KKN urusan masuk ke IPDN, pecat semua harusnya. Itu prinsip satu. Sampai ada mahasiswa IPDN yang terluka atau sampai meninggal, rektornya dan stafnya pecat. Ini saya kira hal-hal yang kita contohkan, termasuk unit gratifikasi eselon 3, 2 dan 1 setiap menerima sesuatu yang tidak halal harus dilaporkan ke Irjen. Baik, jadi ada hal-hal yang kemudian Anda upayakan untuk lakukan. Karena kan tuntutan staf ini kan ingin naik gaji. Oke, mudah-mudahan pertumbuhan kita akan baik tahun 2016 ini sehingga bisa naik gaji. Supaya yang naik gaji jangan pegawai pajak saja, jangan pegawai bea cukai saja, jangan perbankan saja, tapi semua harus menikmati. Karena standar minimum seorang buruh, seorang pegawai negeri di negara kita tuh harusnya minimal 5 juta. Itu harus dapat kartu sakti bebas, kartu beasiswa bebas, dan sebagainya. Baik. Itu aja kira. Pak Cahyo, di tengah tadi tantangan yang Anda katakan, di tengah begitu banyak terobosan-terobosan yang mungkin saja mau dilakukan oleh Anda dan teman-teman, tetapi ekspektasi publik sedemikian tinggi, dan kalau kita bicara tentang bagaimana persepsi publik terhadap kerja pemerintah, rasanya kalau bicara survei semuanya nggak ada yang menggembirakan, Pak Cahyo. Karena tidak diberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat. Ada misalnya satu survei terakhir itu dari survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, evaluasi keseluruhan pemerintahan Jokowi JK 6 bulan terakhir, 65% tidak puas, Pak Cahyo. Ya, saya kira tidak puas terhadap kerja para menteri. Kritik masyarakat harus kita terima. Arahan Bapak Presiden jelas. Setiap menteri kalau mengambil keputusan politik pembangunan itu harus melihat respon masyarakat. Satu orang masyarakat pun yang menyampaikan kritikan harus didengar. Jangan situasi lagi berat, tahu-tahu tarif listrik mau dinaikkan, kan nggak pas juga. Momentumnya harus tepat. Nah, yang kedua harus diingat bahwa dana itu baru gedok oleh yang terhormat Bapak dari DPR ini akhir Januari. Perlu administrasi dan sebagainya 1,5 bulan. Mencetak kartu sehat, kartu sakti itu perlu waktu 1 bulan. Jadi praktis mulai akhir April dan awal Mei baru jalan. Masalah proyek, masalah infrastruktur itu baru jalan akhir April sampai awal Mei ini. Maka Pak Jokowi kemarin kan keliling. Launching jalan, meletakkan batu pertama karena anggarannya baru mulai dikeluarkan. Ini yang saya kira perlu dijelaskan kepada masyarakat. Kalau mau lihat ya hasilnya nanti akhir tahun bagaimana? Akhir tahun. Jadi menurut Anda yang fair untuk menilai itu akhir tahun. Saya ingin tanya ke Anda Direktur Eksekutif Sirus Network Hasan Nasbi. Hasan,
fairkah tadi ketika masyarakat berharap sedemikian tinggi, tapi ternyata tidak puas hasilnya, 65% bilang tidak puas, sementara para menteri sudah melakukan banyak hal katanya, bagaimana kemudian menempatkan ini secara proporsional? Baik, saya saja yang setiap hari berkutat dengan segala macam hal yang berbau politik, informasi, riset, yang semuanya berkaitan dengan politik, baru tahu apa yang dilakukan oleh Pak Cahyo baru malam ini. Ya, ketika kalau tidak tampil di mata Najwa, kita semua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Cahyo. Menurut saya salah kalau menteri beranggapan bahwa pencitraan itu nggak penting. Tapi komunikasi publik itu justru penting untuk menunjukkan kepercayaan publik, akhirnya juga muncul terhadap pemerintah, melihat pemerintah bekerja. Apa yang dikerjakan pemerintah kan harusnya dikomunikasikan kepada masyarakat. Bukan hanya menyalahkan informasi yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat terima informasi dari mana? Mau cari informasi dari mana? Harusnya kan ada jembatan yang mengkomunikasikan apa yang dikerjakan oleh menteri kepada masyarakat. Kalau hari ini tingkat kepuasan terhadap kabinet itu rendah, menurut saya ada dua hal. Bisa jadi karena menterinya memang sudah sangat populer, kemudian masyarakat nilainya tidak bagus. Tapi bisa jadi orang nggak tahu menterinya siapa, pekerjaannya apa, sehingga kalau ditanya, iya kita nggak puas lah. Jadi kita harus menempatkan itu dalam porsi yang benar. Sehingga jadi apa bedanya pencitraan dan menyampaikan informasi ke publik? Bedanya apa? Enggak, maksud saya gini, yang diingat sekarang kan sebagian besar itu akrobatnya para menteri. Menteri naik pagar, menteri naik motor tanpa helm, menteri minum jamu, menteri nenggalin kapal, tatonya menteri misalnya. Kita nggak ingat kerjanya, yang kita ingat justru gimmick-gimmick yang mungkin nggak ada kaitannya dengan kemaslahatan kami sebagai warga negara. Nah, kalau misalnya Pak Hanif Dakiri tadi misalnya bilang, saya nggak peduli dengan pencitraan, justru sekarang harusnya peduli. Karena yang kita tunggu hari ini adalah, Bapak lagi ngerjain apa sih? Pak Menteri Dalam Negeri ngerjain apakah? Apakah masih rebutan dana desa dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal misalnya? Atau bagaimana persiapan kita terhadap pemilu kada serentak yang kira-kira persiapannya entah ada entah enggak sampai hari ini misalnya. Jadi kita perlu tahu itu. Kita perlu tahu itu. Nah, kalau misalnya tidak dikomunikasikan, buat saya seluruh menteri harusnya punya staf yang khusus untuk menyampaikan apa yang dikerjakan menteri. Bukan apa yang diminum menteri, apa yang dinaikin menteri, bukan apa yang dipakai oleh menteri. Tapi apa yang dikerjakan? Iya, bukan apa makan paginya menteri gitu. Kasih tepuk tangan dong, sangat sweet. Silakan Pak Cahyo. 100% saya sepakat dengan Mas. Karena arahan Bapak Presiden jelas, menteri tidak boleh membuat visi misi. Setiap keputusan yang diambil oleh menteri harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Buat apa kalau pemerintah menabung berbagai hal yang positif buat masyarakat kalau tidak disampaikan ke masyarakat? Contoh sekecil, saya akui lah, saya sudah teken kontrak sama Polri. Orang yang berpenduduk, yang berKTP Papua, pada saat dia sampai Jakarta, SIM-nya habis. Nggak usah pulang ke Papua, langsung dia harus bikin SIM di Jakarta atau bikin SIM di Aceh. Nah, itu memang saya akui itu kurang komunikasi. Itu memang saya kira benar tadi bahwa berarti menteri-menteri harus sering diundang kepada Najwa bisa menyampaikan hal seperti ini. Untuk menyampaikan. Kalau ada satu menteri lagi yang mau bergabung, bisakah saya minta panggil untuk bergabung? Bisa tolong disiapkan kursinya? Karena tadi pemirsa saya harus katakan tadi Pak Jokowi mengundang seluruh menteri untuk sidang kabinet paripurna baru selesai jam 7:30 dan memang akhirnya menterinya datang satu persatu. Ada yang datang naik ojek, ada yang kemudian baru bergabung. Setelah pariwara akan muncul satu menteri lagi. Tetaplah di Mata Najwa. Kayaknya 4 deh. Lah 8. 6. Kalau menurut saya sih sekitar 7. Kayaknya 6 deh. 7. 5. Ya, saya nilai 3. Ya, berapa angka yang tepat untuk menilai kerja kabinet kerja itu tadi pertanyaan, ada yang ngasih angka dari mulai 3 sampai 8. Saya tapi mau ke Direktur Eksekutif Polkom Institute, Mas Heri Budianto. Mas Heri, lembaga Anda juga mengeluarkan survei, tepatnya memotret pemberitaan di media.
Apa temuan Anda? Iya, memang saya harus katakan dengan jujur malam ini Mbak Najwa bahwa dari keseluruhan para menteri itu geraknya tidak seragam. Jadi ada yang sprint, ada yang biasa-biasa saja, ada yang justru lamban sekali. Jadi ada 3 kriteria itu. Terpotret dari apa yang dilakukan oleh Polkom Institute bahwa frame media, 15 media kami melakukan kajian dari 32.047 berita sejak Oktober sampai April, kita melihat. Jadi tadi saya ingin katakan juga, ternyata publik itu banyak yang tidak tahu juga apa yang dilakukan oleh para menteri. Celakanya adalah menteri-menteri yang tidak diketahui publik kerjanya adalah menteri-menteri yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, menteri-menteri teknis. Dalam temuan kita bahkan itu di bingkai media selama 6 bulan itu 0,1% beberapa menteri itu. Nah dari frame media itu juga terlihat bahwa ada menteri-menteri yang di frame positif yang pada akhirnya juga persepsi publik pada akhirnya menilai kinerja menteri tersebut positif. Boleh disebutkan Mas sambil kita tunjukkan, tapi saya mau Anda sebutkan yang positif jadi siapa? Kita lihat bahwa ternyata di sini ada salah satu menterinya yang dinilai positif ya. Yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujastuti 10,9%. Frame media selama 6 bulan itu apa yang dilakukan oleh Bu Susi itu terlihat dari itu. Dan bukan hanya populer tapi memang ternyata publik kita pada akhirnya juga media memframe gebrakan-gebrakan menteri itu penting. Jadi ternyata publik menilai kinerja seorang menteri itu tidak lepas juga dari pemberitaan media. Ini makin menguatkan bahwa teori komunikasi massa itu betul-betul nyampe kepada publik. Kemudian yang kedua adalah Pak Anies Baswedan. Misalnya langkah-langkah menunda kurikulum 2013 terkait dengan misalnya UN, itu juga dirasakan publik. Seperti Mas Hanif Dakiri itu juga dinilai oleh media sebagai menteri yang memiliki kinerja positif misalnya karena bersentuhan langsung dengan soal-soal TKI, berani menindak PJTKI nakal dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kami menemukan menteri-menteri yang memiliki kinerja negatif. Oke, saya hold dulu yang negatif. Tadi Anda sebutkan yang positif termasuk ada Pak Jonan, kemudian juga ada Pak Marwan Jafar dan sudah hadir Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sambut Pak Marwan Jafar. Selamat malam Pak Marwan. Saya minta untuk bergabung ke studio Mata Najwa. Yes. Apa kabar Pak Marwan? Terima kasih sudah hadir. Baru selesai sidang kabinet juga, tapi kalah cepat loh. 2 menteri lain nyampenya on time loh Mas. Oh, tadi saya masih ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowi, nggak apa-apa deh kalau sama Pak Jokowi ngobrol-ngobrolnya. Ya, tadi kita melanjutkan. Salah satunya termasuk Pak Marwan Jafar yang dinilai pemberitaannya positif. Persis. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Marwan adalah melakukan konsentrasi langsung pada daerah-daerah tertinggal. Banyak program-program yang beliau lakukan. Lalu kemudian itu menjadi perhatian media. Sehingga media memframe Pak Marwan ini sebagai menteri yang memiliki kinerja positif. Jadi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh menteri yang kemudian langsung turun kepada masyarakat itu dilihat juga oleh media sebagai hal yang konkret. Nah makanya saya katakan kalau tadi Pak Hasan mengatakan apa yang dilakukan Mas Cahyo misalnya sebagai Menteri Dalam Negeri, mungkin selama ini ada juga menteri-menteri yang biasa saja, jadi tidak kedengaran publiknya, kedengaran di publik. Nah dari kajian kami, Mas Cahyo masuk pada menteri-menteri yang sebenarnya biasa saja dalam temuan kami, yang masih belum terlihat di media sebagai menteri yang memiliki gebrakan-gebrakan nyata di mata masyarakat. Karena belum diketahui. Persis. Saya mau tanya ke Pak Marwan, spesifiknya apa sih yang kemudian, apakah memang Anda ada strategi khusus begitu mengkomunikasikan ke media, Anda sadar pentingnya untuk publik tahu lewat cara tertentu, jadi Anda memang spesifik menargetkan media harus tahu apa yang saya lakukan? Saya kira apa yang kita kerjakan memang langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung. Dan ini adalah gebrakan baru di dalam kabinet kerja yang memang memfokuskan terutama komitmen ideologis nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah-daerah, dari desa-desa, dari kampung-kampung, termasuk juga dari perbatasan-perbatasan. Yang di periode sebelumnya memang tidak terwujud komitmen itu. Sehingga disitulah salah satu daya tarik media dalam rangka untuk mensosialisasikan program pembangunan yang bersumber dan terarah kepada desa-desa dan daerah-daerah. Terutama konsentrasi dalam membangun daerah-daerah
di perbatasan-perbatasan. Karena itu sebagai jendela kita, etalase bangsa kita, tentu ini menjadi sebuah perhatian yang cukup serius yang harus secara kuat kita membangun itu semua. Saya kira termasuk dana desa itu kita minta agar dipercepat, Pak Menteri. Ya. Sekarang saya kira itu pasti akan sangat membantu masyarakat ya. Sekarang dana desa sudah ongoing, on proses, sudah meluncur ke desa-desa. Salah satunya adalah untuk memperkuat supaya pertumbuhan di level desa itu menjadi lebih hidup. Oke, Pak Marwan, kita semua tahu bahwa Presiden Jokowi kerap mengatakan menggunakan pemberitaan di media atau komunikasi politik menjadi salah satu ukuran untuk menilai kinerja para pembantunya. Menurut Anda itu kinerja itu ukuran yang fair tidak? Kalau kemudian pemberitaan di media, apakah kemudian populer di media itu menjadi ukuran keberhasilan menteri? Saya kira itu semua tergantung kepada Presiden cara menilai. Kita ini semuanya sebagai prajurit tentunya. Bagaimana prajurit ini kan punya bos yang menilai tentunya. Jadi di sini adalah Presiden yang menilai, di samping juga publik juga menilai, media massa menilai, masyarakat secara luas menilai, termasuk juga teman-teman lembaga survei, para pengamat dan seluruhnya. Itu menjadi membebani tidak? Membebani para menteri tidak ya? Kalau kemudian salah satu ukurannya adalah populer di media. Maksudnya Bapak Presiden itu begini ya, seorang menteri walaupun kerjanya tuh keras, banyak yang dihasilkan. Betul tadi Mas Budianto, kalau tidak disampaikan ke masyarakat ya untuk apa? Maka Bapak Presiden selalu setiap bulan dia paparkan, oh Menteri A per hari Anda di cover oleh media sekian, online-nya sekian, cetaknya sekian. Jadi raport berapa banyak muncul di media itu bahkan dipaparkan. Ini nilainya berapa Mas kalau ke mata Najwa? Nilainya tinggi. Karena kemudian menjadi agak bagaimana kemudian membedakan. Saya ingin ke Hasan. Bagaimana kemudian mana yang pemberitaan media, mana yang menilai kinerja memang yang ada kan menteri yang bekerja dalam hening, dalam tenang begitu, tidak bisa kemudian. Sebelum ke sana saya sedikit tambahin dulu. Jadi kalau soal persepsi kinerja dari menteri di media itu hanya salah satu indikator saja. Jadi bukan ini seolah-olah bahwa kinerja menteri itu diukur dari pemberitaan di media. Bahwa itu penting ya. Kenapa? Dan itu diukur iya. Iya dong, pasti. Itu di semua pemerintahan pasti begitu. Jadi artinya ketika performa di media ini menjadi indikator di dalam penilaian kinerja, ya saya kira itu memang seharusnya begitu, karena kebijakan pemerintah. Dan itu wajar-wajar ya? Ya, kebijakan pemerintah itu kan harus dikomunikasikan kepada publik. Jadi karena kita juga perlu membangun kepercayaan publik bahwa misalnya tadi Pak Zulkifli mengatakan bahwa ini ada problem besar di dunia, Pak Romi menyampaikan itu. Nah, respon pemerintah bagaimana? Nah, kebijakan itu harus dikomunikasikan bahwa we are doing something ketika ada persoalan. Nah, publik walaupun mereka mungkin belum melihat hasilnya, tetapi mereka harus punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa oh ya, saya tahu bahwa pemerintah ini mungkin belum capaiannya belum berhasil karena waktunya juga masih pendek, tetapi I know that they are doing something. Saya tahu bahwa mereka melakukan sesuatu. Itu penting buat publik gitu. Nah, konteksnya seperti itu ya. Hasan, bisakah membedakannya jadi mana nih? Membedakan untuk menilai kinerja menteri berdasarkan pemberitaan di media dan kemudian kinerja menteri yang mungkin saja luput dari pantauan. Gini, masyarakat kan butuh tahu apa yang dikerjakan oleh para menteri, dan channel satu-satunya yang dimiliki oleh masyarakat untuk tahu apa tidak menteri ini bekerja atau tidak, ya melalui media. Tidak hanya media konvensional, tapi kan sekarang juga sudah ada sosial media. Sehingga sebenarnya sekarang teknologi informasi memudahkan kita mengakses apa yang dikerjakan oleh para menteri. Tinggal menterinya mau memanfaatkan itu atau tidak. Artinya harus ada guidance dari kementerian apa yang harus dikomunikasikan. Kalau tidak ada guidance dari kementerian, media akan ngutip yang enak bagi media. Gaya berpakaiannya Mas Hanif, gitu kan, gaya rambutnya Mas Cahyo, gitu kan, kendaraannya Pak Marwan, itu yang menarik bagi media. Tapi kalau tidak ada guidance dari kementerian, apa yang harus kita komunikasikan kepada masyarakat? Kalau ini sampai tidak dikomunikasikan, masyarakat bilang, kira-kira bekerja nggak sih kabinet ini? Nah, kalau ini sebagai salah satu indikator, oke. Tapi sebagai satu-satunya indikator tentu akan jadi sangat bias. Karena mau tidak mau media juga punya frame masing-masing. Kalau lagi nggak suka sama Mas Hanif memang dihajar terus sama media kan gitu. Memang kalau lagi nggak suka sama Mas Cahyo pasti dihajar terus sama media. Oleh sebab itu butuh khusus, seluruh kementerian menurut saya butuh khusus orang yang menjembatani komunikasi dengan media. Dengan demikian informasi yang diinginkan oleh menteri
ini harus sampai kepada masyarakat, itu betul-betul sampai ke masyarakat. Tidak bias melalui jembatan-jembatan media tadi. Gitu menurut saya. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Mas Hasan. Saya mau konfirmasi satu hal. Tadi saya mendapatkan info Pak Presiden sempat marah-marah di sidang kabinet soal penyerapan anggaran. Itu betul nggak ya Mas Yahyo? Saya kira nggak ada. Nggak marah-marah. Tapi nadanya naik sedikit tinggi. Emosi sedikit. Katanya mempertanyakan kenapa penyerapan anggaran tidak maksimal di tiap kementerian. Ya wajar menjelang maghrib kan mungkin suasana tuh. Oh gitu. Jadi benar marah-marah ya? Enggak benar, nggak ada marah-marah. Nah, emosi tinggi. Pak Jokowi nggak pernah marah. Mengingatkan betapa pentingnya penyerapan anggaran itu bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi juga, karena itu akan berpengaruh ke sana. Nah tapi kan persoalan penyerapan anggaran itu karena ini ada perubahan nomenklatur kementerian juga, ini kan sangat terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja dari kementerian, terkait dengan soal administrasinya, terkait dengan soal pengisian jabatan-jabatan. Nah, maksudnya ini agar mengingatkan para menterinya agar fokus ke situ juga, agar penyerapan anggaran makin tinggi dan pada akhirnya itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Gitu. Baik, kita akan break. Kita akan break untuk melanjutkan itu karena kayaknya benar sih ada yang marah-marah. Nanti saya tanya lagi setelah pariwara. Kita headline news dulu. Kita akan headline news dan saya juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman audiens di studio untuk memberikan saran dan masukan kepada para menteri yang sudah hadir malam hari ini. Nanti saya akan bagikan kertas, silahkan dituliskan saran dan masukannya, kita akan bahas setelah kita break headline news ya. Break headline news setelah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya kan sudah sampaikan bolak-balik, setiap pekerjaan, setiap yang kerja, semua menteri itu kita lihat harian, mingguan, bulanan, kita lihat. Akan ada reshuffle Pak JK? Mengangkat dan memberhentikan menteri tentu hak wewenang dan hak prerogatif presiden. Dalam hal ini kabinet telah diangkat. Tentu dengan harapan menjalankan program dan performance yang baik. Tapi Bapak melihat ada yang menonjol, ada yang belum optimal, ada yang... Oh iya, dan antara 34 orang sama dengan anak sekolah, tidak semua rapornya sama kan. Ada yang 9, ada 6, ada 5, sama aja tuh. Yang 9 siapa Pak? Adalah. Makin kesini makin panas isu reshuffle, seberapakah itu mengganggu para menteri kabinet kerja? Sudah ada 3 menteri kabinet kerja yang hadir di Mata Najwa. Terganggu tidak sih Mas Cahyo, Mas Hanif, Mas Marwan dengan omongan-omongan reshuffle itu menjadi deg-degan kerjanya, menjadi lebih hati-hati, menjadi apa pengaruhnya orang-orang bicara reshuffle? Saya dulu ya. Ya silahkan. Kalau saya sih enggak. Nggak ngaruh? Kenapa enggak? Karena tugas menteri bukan mikirin reshuffle. Tugas menteri itu kerja, udah titik. Tugas menteri kerja. Pak Cahyo, terganggu tidak? Dalam rapat kabinet ataupun rapat yang terbatas dengan Wapres, termasuk sesama menteri, kita saling ngobrol, nggak pernah bicara masalah reshuffle. Nggak pernah? Nggak. Jabatan ini amanah, udah. Kita pembantu presiden, terserah presiden. Mau besok diberhentikan, mau seminggu, mau sebulan, terserah presiden. Yang penting kita kerja itu aja. Pak Marwan, masa nggak ada perasaan deg-degan? Saya kira sama. Jadi sampai hari ini sesungguhnya tidak ada bicara reshuffle dari dalam itu. Ya mungkin barangkali ada statement-statement tertentu yang mencoba untuk mengarah ke sana. Dan patut juga kita mendalami lebih jauh sesungguhnya apa maksud ini semua kan gitu. Apa prediksi Anda? Siapa yang paling berkepentingan untuk ada pergantian kabinet saat ini? Saya tidak tahu, mungkin Najwa lebih tahu lah soal itu. Jangan ngeles gitu. ini ngeles. Gimana Mas Romi? Reshuffle itu kan tujuannya 3. Pertama meningkatkan kinerja, yang 2 meningkatkan soliditas, dan yang ketiga meningkatkan citra. 3 ini dibutuhkan dalam jalannya sebuah pemerintahan, manakala tadi saya katakan ekonomi kita sedang mengalami penurunan. Jadi Anda setuju ada reshuffle?
Setuju atau tidak, itu wewenang prerogatif presiden. Iya, tapi kan saya nanya pendapat. Itu terserah presiden, tapi sebagai ketua umum partai, setuju nggak? Kalau kita melihat kinerja kementerian di bidang perekonomian hari ini, harus diakui perlu gebrakan. Tadi saya belum selesai cerita soal Bulog misalnya. Kita punya penyerapan pengadaan beras dalam negeri. Tahun lalu itu hanya 1 juta ton dari 2,5 juta ton. Tahun ini, baru sampai bulan April, itu baru 500.000 tidak sampai, 450.000. Dan reshuffle jawabannya? Ada persoalan manajemen Bulog yang menurut saya salah dalam Berarti ini kementerian siapa nih? Sebut dong, Mas. Bulog sendiri. Bulog sendiri ya, yang ada di bawah kementerian? Enggak, dia di bawah presiden. Di bawah presiden langsung? Berarti karena menurut undang-undang pangan, Bulog ini seharusnya berubah menjadi badan kedaulatan pangan yang nantinya kemudian tunduk di bawah presiden langsung. Hari ini masih di bawah Kementerian BUMN. Saya ingin mengatakan kompetensi. Jadi BUMN maksudnya yang harus diganti. Kompetensi dari direksi Bulog itu sendiri. Saya tidak ingin mengatakan Menteri BUMN, tapi direksi. Enggak, kita harus membedakan. Direksi dari manajemen Bulog itu sendiri yang harus diingatkan untuk bisa bekerja lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena kenaikan harga sekarang ini sudah terjadi padahal belum Ramadan. Tapi kita nggak ngomongin Bulog sekarang. Kita ngomongin apakah memang reshuffle, kocok kabinet itu sesuatu yang perlu dilakukan. Ketua Umum PAN, perlu reshuffle tidak? Saya boleh jelasin nilai pemerintah? Jawab dulu, perlu atau tidak? Itu hanya begini ya, reshuffle atau tidak itu satu keniscayaan. Cuman kalau 6 bulan bicara reshuffle tidak adil. Oh, jadi belum sekarang? Ya teman-teman ini wajahnya masih bengap-bengap begitu, ngomong reshuffle gimana? Tunggulah 1 tahun ya, tunggu 1 tahun. Sekira baru kita bisa menilai teman-teman itu secara wajar dan fair. Tapi kalau kita menilai pemerintah begini, Najwa. Oke, kita break dulu. Oke. Nanti setelah ini saya janji akan kembali ke Pak Zulkifli Hasan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Kerja, kabinet kerja, itu topik Mata Najwa malam hari ini, dan sudah bertambah lagi 1 orang menteri yang duduk di meja Mata Najwa. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Andrinov Caniago. Kita kasih sambutan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pak Andrinov, tadi kita sejak awal sudah berbicara banyak hal, tapi kok yang delalah pas Pak Andrinov datang kita lagi bicara reshuffle. Jadi saya harus pertamanya itu, karena tadi kita sudah diskusi macam-macam. Yang tadi saya tanyakan ke 3 rekan menteri Anda yang lain, galau tidak sih, risau tidak sih, karena tampaknya orang di luaran tuh banyak bicara itu. Apakah ada efeknya terhadap Anda selaku menteri? Sama sekali nggak ada efeknya. Sama sekali setitik pun? Tidak ada setitik pun. Tidak ada efek? Ya, santai-santai aja. Dan siap santai-santai ya Pak? Dan kita kerja aja. Kerja. Tidak mengganggu bahwa kemudian orang membuat penilaian, orang membuat rekomendasi, orang melihat, mengkritisi, itu tidak pernah mengganggu Anda? Kalau mengganggu, penilaian mengganggu tentu ya. Karena penilaiannya sering salah alamat, penilaiannya tidak tepat gitu ya. Nggak paham apa yang dinilai, nggak tahu cara menilai, lalu penilaiannya dibesar-besarkan. Ya sedikit mengganggu, tapi nggak banyak juga. Apa tuh misalnya penilaian yang salah alamat? Kalau kita bicara spesifik kementerian Anda. Misalnya gini, kan nggak semua kementerian itu berurusan langsung dengan masyarakat. Ya, ada yang kerjanya diam-diam dalam sunyi, urusan administratifnya banyak, konsep, baca dokumen gitu ya. Ada lagi yang lebih seperti diam. Yang Anda lakukan misalnya? Ya, saya dan beberapa ada. Nah, lalu ditanyakan ke publik, wah disuruh publik menilai dengan pengetahuan publik yang terbatas, ya, sehingga keluarlah penilaian yang dipaksakan. Jadi kemudian itu lebih ke salah persepsi terhadap apa yang salah menggunakan metode dalam menilai. Salah menggunakan metode? Ya. Saya berat ya. Saya mau tanya. Melanggar kaidah ya. Yang jelas malam hari ini ada salah seorang direktur eksekutif Indef, salah seorang pengamat, tepatnya direktur eksekutif Indef, Mbak Eni Srihartati. Saya mau tanya Mbak Eni, salah menggunakan metode kah? Kalau kemudian sebelum itu penilaian Anda terhadap Bappenas seperti apa kalau dari Indef? Jangan-jangan yang dimaksud salah metode itu Indef lagi. Mbak Nana, jadi gini, Indef dalam memberikan penilaian nggak pernah pakai metode yang rumit-rumit. Kita semuanya mengambil data-data pemerintah.
Jadi data kita selalu memberikan satu evaluasi seperti kemarin Indef keluar misalnya ada 10 indikator kinerja ekonomi kita yang kita bilang indikatornya mempunyai lampu kuning. Nah, semua dari 10 itu adalah data dari pemerintah. Data dari BPS, data dari Bank Indonesia, data termasuk data dari Bappenas sendiri. Jadi nggak mungkin salah metode maksudnya? Itu bukan metode, itu kita hanya menyampaikan data dan memperspektifkan gitu. Kalau pendapat Anda, evaluasi Anda atas kinerja khususnya tim ekonomi saat ini? Ya, jadi kalau tadi para menteri ditanya dengan 3 kata, saya akan jawab juga dengan 3 kata. Ya. Ekspektasi minus realisasi. Ekspektasi minus realisasi. Mengapa? Penyebabnya juga 3 kata. 1 adalah kerja tanpa navigasi dan juga kerja tanpa terobosan. Jadi berbagai masalah warisan masa lalu iya, berbagai persoalan eksternal iya. Semuanya itu kita pahami. Tetapi kita nggak mungkin stuck bahwa ini adalah ada pelemahan global, ini adalah ada warisan persoalan yang menumpuk. Justru yang diharapkan publik ketika memilih Pak Jokowi dan Pak Jokowi memilih para menteri-menteri ini adalah bagaimana mereka melakukan terobosan dengan berbagai persoalan yang telah menghimpit bertahun-tahun masyarakat. Anda tidak melihat itu dilakukan oleh tim yang ada saat ini? Yang pasti tadi betul kata Mas Hasan bahwa komunikasi publik betul, persepsi perlu gitu, tetapi hasil kerja nyata itu yang paling menjadi indikator penting gitu. Mbak Nana. Boleh kasih tepuk tangan dong Mbak Eni. Pak Andrina, ditanggapi dong. Ya, kalau menilai kinerja pemerintah ya saat tertentu harus dibedakan antara output dengan usaha ya. Usaha juga tentu output tidak bisa bergantung sepenuhnya pada usaha. Tapi kalau usahanya tidak dilihat sama sekali lalu langsung menunjuk kepada output, itu tidak fair. Ya, kalau pemerintah itu sudah berusaha dengan gigih siang malam memutuskan beberapa hal yang bisa diputuskan di lapangan, di meja pertemuan dan lain-lain, kemudian hasil tetap maksimum, itu memang ya tidak bisa disalahkan sepenuhnya pemerintah bahwa kinerja mungkin ada faktor-faktor lain yang memang itu sangat kuat pengaruhnya. Tapi kalau dikatakan tidak ada terobosan, banyak sekali terobosan yang dilakukan ya oleh pemerintah. Banyak hal-hal yang selama ini menggantung bertahun-tahun bisa diputuskan dalam 3 hari, bisa diputuskan dalam 1 minggu, itu banyak sekali ya. Baik. Itu yang kita harus break Pak Androng, nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Dan saya juga ingin ingatkan ke teman-teman di audiens, mumpung ada 4 menteri di sini, silakan langsung berikan masukan Anda. Saya akan sebarkan ada kartu saran untuk nanti kemudian kita sampaikan dan kita bacakan ke para menteri setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Yes. Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, apa sih yang fair, tolak ukur atau patokan yang bisa digunakan untuk menilai perlu atau tidak ada reshuffle? Begini, pemerintah itu berhasil atau tidak sederhana. 5 ukurannya. Yang harus dimenangkan pertempuran secara bersamaan oleh pemerintah sehingga Bapak Presiden. Pertama, politik. Politiknya gimana? Termasuk pendukung Bapak Presiden, ya. Ada KIH, ada KMP, gimana ini? Ini dimenangkan nggak pertempurannya oleh Bapak Presiden? Kalau gaduh, Bapak Ibu nilai sendiri. 2, ekonomi. Ya, ekonomi kita bagaimana? Pertumbuhannya. Turun apa naik? Saya kira publik bisa menilai. Berapa nilainya pemerintah? Yang ketiga tentu hubungan antar lembaga. Bagaimana Presiden mengendalikan hubungan antar lembaga? Nah sekarang misalnya Polri dengan KPK dan lain sebagainya, ini baik nggak? Ini Najwa teman-teman bisa menilai. Yang keempat, masalah sosial bagaimana? Raskinnya cepat sampai apa tidak, kartu sehatnya cepat atau tidak, kemudian dana desanya cepat atau tidak, itu bisa dinilai. Yang terakhir, hubungan luar negeri bagaimana? Apakah pertempuran hubungan luar negeri direbut hatinya dimenangkan oleh Presiden pemerintah atau tidak?
Saya kira teman-teman juga bisa menilai. Kalau Australia marah misalnya atau Filipina marah. Oh, kalau dari indikator yang tadi Anda sebutkan kok kayaknya nggak ada bagusnya, Bang Sul? Lima hal ini. Saya kira. Jadi nggak ada bagusnya di pemerintah kalau dari indikator tadi. Ini kan belum 1 tahun, masih ada peluang dong untuk diperbaiki. Jadi kebijakan atau polisi responnya seperti apa? Saya kira itu akan menentukan setahun. Harus juga kita kasihkan time to learn. Karena di antara 34 ya anggota kabinet saya kira yang sudah memiliki pengalaman jadi menteri itu hanya 3. Artinya yang lain itu termasuk orisinil. Tadi Mas Cahyo yang sudah puluhan tahun menjadi anggota DPR saja baru sekarang masuk kabinet harus menyesuaikan diri. Saya ingin katakan Jadi bahwa berapa lama time to learn-nya? Kalau di swasta manajer 1 tahun itu paling di swasta manajer bisa dinilai 3 bulan nggak perform loh. Iya, karena ini bukan swasta, government. Jadi Karena ini lebih berhubungan berat, dengan lebih pelayanan berat ya? publik. Memang membutuhkan waktu. Karena tadi saya katakan kita dihadapkan pada undang-undang ASN, dihadapkan pada situasi kebaharuan nomenklatur yang itu semuanya memperlambat memang. Mau tidak mau kita harus katakan seperti itu. Tapi Mbak Nana, saya katakan kita harus memang memberikan resep yang jitu kepada kawan-kawan kita yang ada di sini. Dan resepnya belum tentu. Altius Fortius. Jadi harus yang cepat, harus yang akurat dan harus menjadi yang terhebat. Saya kira itu. Masuk akal? Sambil ya ada saran-saran untuk para menteri boleh silakan dibawa naik. Sambil kemudian masuk akal tadi Pak Hanif. Sarannya? Sarannya ya masuk akal saja. Tapi? Cuman gini, begitu yang masuk akal banyak itu dikombinasikan, ini kan seolah kita ini hidup di bawah pemerintahan surga. Yang segala sesuatu itu simsalabim begitu selesai. Kita ini hidup di dunia, jadi segala sesuatunya seperti yang dibilang Pak Andrinov, kita butuh proses. Nah tetapi di dalam proses itu, kita juga memang perlu menumbuhkan keyakinan kepada publik bahwa kita melakukan sesuatu, kita berada pada jalan yang benar, on the right track. Nah itu yang sekarang ini dilakukan oleh seluruh anggota kabinet dengan kinerjanya dan kebijakannya masing-masing. Baik, ini ada saran-saran dari pemirsa. Yang terhormat Pak Mendagri, masih banyak kepala daerah yang kena kasus korupsi. Apa yang berubah kalau begitu? Ini ada sarannya Mas. Menaker Trans, BBM naik, Menaker sekarang bahan pokok naik, kenapa UMR tidak naik misalnya? Kemudian Pak Marwan, pertahankan kinerja yang turun ke lapangan daerah-daerah terpencil ya Pak. Oke, ini ada masukan. Kemudian ada macam-macam nih, ada banyak. Nanti saya kasih satu-satu ya Mas, karena ini amanah dari seluruh penonton Mata Najwa. Saya akan berikan satu-satu amanah ini. Dan saya ingin minta closing statement juga dari masing-masing menteri yang hadir. Pak Cahyo, apa closing statement Anda? Ya, yang pertama memang masing-masing kementerian tentunya punya pola dan bidang yang berbeda. Masyarakat memang lebih banyak menyoroti kinerja kementerian teknis. Tapi apapun, seorang pejabat publik termasuk menteri anggota DPR itu harus mau mendengarkan seluruh kritikan yang terberat pun dari masyarakat. Jadi siap menerima kritikan? Ya, karena itu bagian untuk memacu kita, mengevaluasi kita. Baik. Seperti saya contoh, orang lahir sampai orang mati, tanggung jawab saya. Surat lahir sampai surat kematian. Ya. Pegawai negeri pensiun, saya yang teken. Pegawai negeri mau cerai, izin cerai pun saya yang teken. Baik. Jadi ada hal yang umum tetapi tidak boleh diumumkan. Tapi saya kira aspirasi masyarakat, lembaga survei itu penting. Untuk memberikan bagi saya sendiri penting ya, entah bagi teman-teman saya kira sama. Bagi saya semua kritikan, semua input dari media-media sosial maupun audit, saya baca terus semua. Oh, ini bagian masukan. Baik. Dan sayang sekali waktunya sudah habis, tapi itu saya menganggap mewakili closing statement dari Pak Marwan. Terima kasih sudah hadir. Pak Menteri Bappenas, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mas Romi dan juga Pak Zul dan seluruh teman-teman yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you Pak Hanif, terima kasih banyak. Kabinet kerja pantas dievaluasi, yang buruk mutlak dikritisi, yang bagus pantas diapresiasi. Presiden tak boleh tinggal diam jika ada program penting yang tenggelam. Tak boleh ada waktu yang tersita untuk dihabiskan hanya dengan retorika. Mereka yang bekerja dengan sepenuh hati, jangan takut dengan evaluasi. Tidak perlu khawatir dengan reshuffle selama bekerja dengan akuntabel. Penting bekerja gigih siang dan malam demi rakyat yang tak ingin hidupnya karam. Tanggalkan saja segala polesan dan urusan citra. Tunjukkan keberanian dan kerja-kerja nyata. Terobosan harus terus dilakukan, tidak melulu sibuk cari perhatian. Hanya itu satu-satunya cara agar nawacita tak sekedar menjadi cerita.